masih menerima bantuan pemerintah berupa BOS dan PMU. Itu yang perlu dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Sederhana Bapak dan Ibu, sumbangan berawal dari sebuah RKS yang pesimis, gitu ya. RKS pesimis dalam artian RKS negeri yang defisit hanya bisa digunakan untuk melayani standar pelayanan minimal. Jadi tidak terlalu pada peningkatan mutu yang lebih. Dari situlah sekolah satuan pendidikan terutama negeri memerlukan suplemen berupa bantuan ataupun hasil penggalangan dana. Di 97, di Pergub 97 sudah diatur mekanisme bagaimana penggalangan dana. Tetapi yang harus dilakukan pertama adalah kita perlu menganalisis dulu, memahami dulu apa yang dimaksud dengan RKAS yang tertuang dalam Pergub 97. Karena fenomenanya baru bahwa kita sudah tidak boleh lagi memungut iuran, baik iuran bulanan ataupun DSP dan sumbangan pembangunan. Artinya bahwa kita tidak bisa menghitung secara pasti berapa jumlah dana yang akan terkumpul pada pengelolaan di komite. Artinya kita memastikan menganalisis dulu dana-dana yang pasti yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Di antaranya adalah yang pertama, berapa jumlah BOPD yang diterima dan berapa jumlah BOS yang kita terima. Dari situ dulu kita berangkat, sehingga tidak perlu memasukkan dana komite yang belum jelas berapa jumlahnya ke dalam RKS kita. Jadi nanti terbukukan dengan tersendiri, karena tadi saya katakan bahwa kita belum bisa berhitung secara pasti berapa jumlah anggaran komite yang akan kita terima. Begitu dulu Bapak dan Ibu. Setelah kita menganalisis itu, membandingkan, kemudian juga melihat kebutuhan yang berbasis standar, barulah kita bisa berhitung berapa kekurangan, berapa defisit anggaran sekolah yang perlu kita usulkan untuk melakukan penggalangan dana ke komite sekolah. Itu ya, dari situ dulu Bapak dan Ibu. Jadi cermati dulu DPA yang sudah jelas yang kita terima di tahun anggaran ya, bukan tahun ajaran. Berarti yang sudah kita terima berapa kurangnya disesuaikan dengan rencana kebutuhan kita berbasiskan standar. Barulah kita membuat rincian anggaran biaya atau RAB yang kemudian nanti disampaikan kepada komite. Namun sebelumnya kita lakukan rapat dengan orang tua terkait sosialisasi program-program satuan pendidikan, terutama program-program unggulan yang akan dilaksanakan di sekolah. Tentunya kita prioritaskan juga untuk peningkatan mutu yang lebih, yang nanti akan diakomodir oleh komite. Setelah itu, kita lakukan rapat, barulah disampaikan kepada komite jumlah kebutuhan anggaran, dan nanti komite lah yang melakukan rapat dengan orang tua. Tentunya ada tarikah lain dulu dilakukan oleh komite. Menggalang dana dari orang tua adalah langkah yang paling akhir yang harus dilakukan oleh komite sekolah. Nah, ada yang hasil analisis kami kemarin, kita tidak ada penguatan dalam pembuatan ADART. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ala kadarnya membuat ADART yang ala kadarnya asal jadi, asal ada. Padahal seharusnya kita lakukan penguatan di situ. Komite bisa dalam anggaran rumah tangga terutama, bagaimana mekanisme rapat orang tua, bagaimana menguatkan di situ, karena pada Pergub 97 kita belum temukan
berapa kali rapat dilakukan oleh komite ke orang tua, langkah-langkah komite harus seperti apa, penguatan internal, penguatan eksternal, harusnya dituangkan dalam ADART. Itu yang ya sehingga nanti apabila ada pemeriksaan, ada kontrol eh, dari apa pemeriksa, kita dikuatkan oleh ADART. ADART yang mempersilahkan atau ADART yang mengharuskan melakukan hal itu. Itu Bapak dan Ibu salah satu upaya kita dalam penggalangan dana. Terkait mekanisme untuk rekomendasi, jadi ada dua hal ya yang jadi prinsip. Dalam 97 itu rekomendasi, jadi bukan mandatori, tetapi recommended. Sifatnya mandatori, dimandatkan, diwajibkan, diperintahkan. Berarti KCD memerintahkan melakukan itu. Tetapi dalam hal ini adalah recommended, merekomendasikan. Artinya rekomendasi itu sifatnya tidak mandatori, artinya bukan perintah, bukan instruksi. Tapi satu hal yaitu nasihat teknis, saran teknis, mensyaratkan apa yang tidak boleh, apa yang diperbolehkan. Sehingga nanti setelah bola ada di komite, komite mengajukan usulan untuk melakukan rapat dengan orang tua setelah melakukan upaya lain. Upaya lain dalam artian membuat proposal kepada stakeholder yang lain terkait penggalangan dana. Dan perlu kita digali ulang Bapak dan Ibu, bahwa bukan berarti juga kita mencari dana dari luar itu ke bentuk PT-PT, tidak. Kita perlu lihat juga bahwa orang tua kita juga di dalam sekolah banyak pengusaha, banyak orang-orang yang sudah sukses. Artinya bentuk proposal itu bisa diajukan ke orang tua, tetapi bukan berarti kita mengajukan atas nama orang tuanya, tetapi bisa atas nama direktur perusahaan ini kebetulan yang menjadi orang tua di sekolah kita. Itu diantaranya. Setelah mengajukan rekomendasi itu dilakukan oleh komite ya, jadi bukan kepala sekolah lagi, karena bola tadi RAB, rencana kebutuhan anggaran sekolah, yang RKS pesimis itu disampaikan ke komite. Artinya komite yang mengajukan nanti meminta rekomendasi kepada kepala cabang dinas untuk melaksanakan rapat dengan orang tua. Barulah setelah turun rekomendasi, dipersilahkan komite melakukan rapat dengan orang tua. Tetapi yang perlu dihindari adalah satu, apabila kita menggalang sumbangan, seperti yang disampaikan Sabar Pungli, tidak terikat waktu, tidak unit cost juga tidak, diantaranya itu. Jadi komite perlu melakukan strategi nih. Jadi kepala sekolah sampaikan ke komitenya nanti strategi apa, langkah apa untuk menghindari tadi unit cost. Karena pada akhirnya apabila kita sudah melakukan rapat dan kita ngobrol dengan orang tua, diakhiri dengan pukul rata gitu ya. Kembali lagi ke pungutan, kembali lagi ke iuran. Jadi kalau saya berikan gambaran, bisa tidak seperti DKM masjid gitu. Kita memerlukan ruang kelas baru tuh. Kita punya 12 rombel, punya 12 kelas di jenjang tingkat 1. Di tingkat 1, kelas 10 ya, kelas 10A, kita butuh semennya berapa sak. Untuk membangun RKB yang sekian kali sekian membutuhkan 30 sak semen. Kita bisa saja melakukan itu, meminta atau memungut sumbangan berupa tidak uang, betul. Ini perlu semen, kelas ini semen. Kelas 10B besi, kebetulan di kelas 10B itu kaya-kaya lahnya, semua orang mampu. Terus kemudian di kelas 10C kita perlu untuk atap dan genting, plafon dan sebagainya. Perlu untuk dinding. Artinya
kita bisa menghindari unit cost itu dengan strategi seperti itu. Apabila mindset kita lurus-lurus, yang penting tujuan kita tercapai, artinya pembangunan itu terlaksana dengan baik. Itu Bapak dan Ibu gambaran kita mencoba untuk menghindari unit cost dan waktu yang terikat, sehingga tidak kembali terjerat lagi pada temuan dari sabar pungli dan APH yang lainnya. Itu terkait penggalangan. Kemudian saya gambarkan lagi strategi lain ada di beberapa sekolah yang melakukan kegiatan kesiswaan. Bagus juga perlu dicontoh. Artinya misalnya ekstrakurikuler ada 6 ekstrakurikuler tuh, karena kita tetap harus menghindari unit cost tadi. Satu contoh silat, karate, bisa kita bekerja sama dengan instruktur dari perguruan itu, kita lakukan pelaksanaan ekstrakurikuler bersama. Kemudian yang dari instruktur itulah yang melakukan pungutan, gitu. Jadi bukan kita lagi yang melakukan pungutan, karena pada akhirnya kan akan digunakan oleh ekstrakurikuler yang bersangkutan, sehingga kita tidak menggrade pukul rata untuk semua siswa seperti itu. Gambaran, silakan Ibu dan Bapak melakukan strategi yang bisa dilakukan untuk menghindari dari pungutan dan iuran yang terjerat oleh waktu dan unit cost itu. Mungkin untuk rekomendasi mekanisme sumbangan sederhana Bapak dan Ibu, makanya kita sok guar sing lebih dalam lagi di Pergub 97, tidak membaca secara tekstur karena si pembuat Pergub ini juga melihat secara logis keberadaan di sekolah masing-masing. Untuk yang swasta, mungkin karena kita sudah melakukan kemarin verifikasi KTM, gitu ya. Kemudian juga verifikasi RMP, lebih hati-hati lagi dalam menentukan jumlah siswa gitu ya. Banyak beberapa kasus yang bisa dinyatakan biar selesai dari penggelembungan jumlah siswa, apalagi kalau KTM kan terdeteksi di online di Distrik Jabar, sehingga apabila kita memasukkan KTM yang betul-betul bukan haknya atau tidak tercatat terdaftar di KTM di negeri waktu itu, ya lebih hati-hati. Baiknya diverifikasi ulang sebelum terlanjur nanti pencairan. Itu tolong untuk bantuan sekolah swasta lebih teliti lagi. Ada lagi mungkin nanti disampaikan dalam tanya jawab, silakan apabila yang belum jelas dengan materi ini nanti kita buka forum tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nanang. Selanjutnya pemaparan materi oleh Pendidikan Wilayah 7, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI, kami silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para analis, KTU, para pengawas, para kepala sekolah, staf KCD, dan para peserta rapat yang hari ini bergabung di rapat Zoom ya. Alhamdulillah, dengan berbagai kesibukan kita masing-masing, kita masih ada ruang waktu ya untuk membahas beberapa hal krusial yang ada di sekolah. Nanti bagi yang mewakilkan silakan
hasil rapatnya disampaikan ke para kepala sekolah. Tentang sumbangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang, nanti saya ulas sedikit, dan beberapa hal yang saya kira perlu saya tegaskan kembali. Nanti izin saya mau share screen ya, biar terlihat fotonya. Mana ya, ntar dulu. Bukan. Nah, ini. Terlihat ya? Ya, makasih. Rekan-rekan, ada beberapa hal yang saya kira perlu ditegaskan. Yang pertama tentang sumbangan, tadi sudah cukup detail oleh Pak Nanang, ya mohon itu diperhatikan. Karena sampai hari ini Pak rekan-rekan, para pengawas, para kepala sekolah di KCND masih sibuk menangani beberapa pengaduan terkait dengan penggalangan sumbangan. Mungkin yang saya prediksi rekan-rekan para pengawas dan para kepala sekolah coba juga adakan hal yang sama, sosialisasi seperti ini di lingkungan internal. Di sana ada komite, seluruh anggota komite, kemudian ada staf sekolah termasuk para guru ya, sehingga semuanya paham betul bagaimana penggalangan sumbangan yang saya kira harus aman ya, supaya tidak terjadi beberapa kasus beberapa tahun yang lalu banyak rekan-rekan kita yang terjerat dengan permasalahan sumbangan yang menjurus kepada pungutan. Beberapa yang krusial yang hari ini dihadapi oleh kita di cabang dinas dan di distrik terkait dengan beberapa pengaduan. Yang pertama perlu ditegaskan kembali bahwa sumbangan ini berpusat kepada komite dan orang tua. Jadi tidak ada lagi pihak internal sekolah, apakah kepala sekolah, wakasek atau guru yang melakukan penggalangan pembiayaan, ya. Mau itu dilabeli sumbangan ataupun dilabeli pungutan, karena sumbangan dan pungutan itu tidak boleh dilakukan oleh manajemen sekolah, sehingga harus dilakukan oleh komite, itu pun dalam bentuk sumbangan ya. Sekali lagi ya, bahwa penggalangan sumbangan kepada masyarakat dan orang tua itu berpusat kepada komite dan orang tua. Jadi tidak ada lagi yang laporan-laporan bahwa ini ada kegiatan ini bayarnya ke sekolah gitu ya. Itu akan menjadi masalah gitu ya. Semua harus kepada komite dan orang tua. Tolong itu menjadi perhatian kita ya. Kemudian tetap formatnya sumbangan, karena juga ada beberapa contoh kasus ada pembiayaan yang sifatnya pasti angkanya dan terkesan wajib gitu ya, kemudian disetorkan kepada komite atau kepada korlas. Nah, ini juga jadi masalah ya, karena prinsip sumbangan itu menghindari pungutan, tidak ada kesepakatan, tidak ada tagihan, dan tidak ada kewajiban. Itu prinsip sumbangan. Jadi tidak lagi ada sumbangan kemudian semuanya sepakat bahwa setiap orang menyumbang sekian. Itu tidak logis, karena sumbangan itu hak prerogatif orang per orang. Jadi tidak bisa diatur oleh rapat. Ya, rapat hanya penyampaian. Jadi tidak bisa rapat menyepakati memutuskan bahwa sumbangan sekian per orang tua, nggak bisa, karena sumbangan itu prerogatif dari pribadi setiap orang masing-masing ya, mau orang tua atau masyarakat, nggak bisa dipatok atau diberikan estimasi biaya maupun waktu ya. Dan yang terakhir, sumbangan juga tidak diupayakan dan memang harus tidak menjamah ke warga miskin. Walaupun juga banyak laporan warga miskin banyak yang pengen nyumbang, udahlah, banyak masalah lah, udahlah, nggak usah gitu ya. Biarkan mereka fokus urusan pribadi dan keluarganya. Jangankan buat nyumbang ke sekolah, buat makan aja udah kewalahan lah. Walaupun memang semangatnya ya kita hargai ya. Tapi ya hindari itu, sehingga sumbangan tidak menjamah ke warga miskin. Yang berikutnya, hari ini kita sedang melakukan PKKS. Silakan ini
lakukan dengan baik sesuai dengan yang diinstruksikan oleh rekan-rekan pengawas, karena ini adalah target program tahunan di akhir tahun. Semua kepala sekolah perlu kita ukur kinerjanya, baik negeri maupun swasta. Kalau negeri kita gunakan langsung oleh kita, swasta juga kita gunakan sebagai bahan pertimbangan dan kita tembuskan ke yayasan masing-masing. Kemudian nilai PKKS akan kita rilis, dan bagi sekolah yang keberatan, ya, kepala sekolah keberatan, kita siapkan ruang banding, ruang sanggah ya. Tentunya dengan bukti, oh nilai saya kegedean lah kok 95, saya pengen 20, ya silakan dengan bukti. Oh saya ternyata tidak pernah masuk ke sekolah, kemudian tidak pernah aktif melakukan supervisi dan sebagainya, boleh. Tapi dengan bukti-bukti ya. Atau sebaliknya, nilai saya kurang gede, silakan dengan bukti-bukti. Nanti kita ada tim pleno yang akan membahas bukti-bukti itu, baru akan kita umumkan nilai PKKS hasil akhir, dan itu yang akan kita gunakan. Kemudian nanti Bu Mirda menambahkan tentang pengelolaan BOS, BOPD, dan BPMU negeri dan swasta. Karena banyak persepsi khusus sekolah swasta bahwa urusan hibah ke swasta nggak ada ikut campur pemerintah, termasuk cabang dinas. Tidak. Tetap tanggung jawab KCD akan terus melekat. Rekan-rekan, hari ini saya sudah 3 bulan nih disibukkan dengan panggilan dari Polda kaitan dengan penggunaan dan pengolahan BOS dan BPMU sekolah swasta di Kabupaten Subang tahun 2021, 20, 19 sampai dengan tahun 2017 sampai ke belakang. Tetap saja gitu pemerintah yang terkecil dalam hal ini KCD diminta pertanggungjawaban. Apakah sudah melakukan pengawasan, sudah melakukan pembinaan, sudah melakukan pendampingan, evaluasi. Itu fungsi-fungsi itu harus ada, harus melekat. Untuk itu saya sudah memerintahkan tim TU dan tim keuangan KCD, kita punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan pengelolaan BOS, BOPD, dan BPMU negeri dan swasta. Toh pada ujungnya manakala ada masalah yang dihadapi oleh sekolah, di kementerian mengatakan sudah dilimpahkan ke Pemda, di Pemprov juga, di distrik, di bidang juga sudah menyampaikan sudah menjadi kewajiban KCD. Jadi ujung-ujungnya tetap lingkup di kita lah yang harus mempertanggungjawabkan itu. Sehingga ini pengalaman yang saya kira menjadi bahan kita, karena yang terjadi 5 tahun yang lalu juga akan dipertanggungjawabkan 5 tahun kemudian ya. Sehingga harus hati-hati ya. Sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka saya perintahkan kepada tim keuangan BPP agar pelaporan BOS tahun 2023 negeri dan swasta tolong dievaluasi, diberikan pembinaan, diberikan arahan agar betul-betul pelaporan ini lengkap sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah, sebagaimana juknis BOS yang sudah diterima oleh kita masing-masing. Termasuk juga peng-SPJ-an ya, dilihat SPJ-nya, jangan sampai dokumennya tidak ada gitu. Sehingga ini menjadi bagian penting agar betul-betul manajemen BOS, BOPD, dan BPMU di wilayah 7, Bandung dan Cimahi ini sesuai yang dengan kita harapkan. Tiada lain ini untuk ketenangan kita dalam bekerja, karena kita tidak tahu juga 5 tahun ke depan kepala sekolahnya mau siapa. Iya, kalau kepala sekolahnya masih ada, masih menjabat, dengan yayasan masih nyambung ya. Tetapi kalau sudah tidak ada, nggak ada yang mau nolong. Semua menjadi beban pribadi kita masing-masing. Sehingga untuk itu agar kita bisa hidup tenang, nyaman, dan bahagia. Ya. Wayahana lah di setiap tahunnya kita cek, kita perbaiki, kita benahi agar tadi ya kita bisa mempertanggungjawabkan untuk di kemudian hari. Nanti Bu Mirda silakan dilakukan pembinaan ya. Belum lagi hari ini kita masih berhadapan dengan aduan-aduan baik dari LSM maupun dari media tentang penggunaan BOS di beberapa tahun yang akan datang. Kita akan terus lakukan pembenahan agar tadi ya laporan-laporan ini juga menjadi rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ini juga terkait dengan RKAS dan ARKAS. Untuk itu nanti
pembinaan dan pendampingan BOS, BOP dan BPMU juga akan terkait dengan ARKAS dan RKS 2023 dan 2024. Ini menjadi tugas dari tim di KCD, termasuk rekan-rekan di sekolah ya. Silakan nanti Bu Mirda diperdalam. Kemudian saya kurang tahu nih di laporan keuangan sampai bulan November akhir ini, laporan kinerja BPM BOPD kita masih rendah Bu Mirda dan rekan-rekan ya, masih 50% lebih ya. Saya kurang tahu di mana trouble-nya. Untuk itu para kepala sekolah dilihat agar pelaporan dan pertanggungjawaban BOPD segera diselesaikan. Manakala di akhir tahun nanti serapannya tidak 100%, maka alokasi BOPD tahun depan akan dikurangi sesuai dengan daya serapnya. Jadi kalau ada sekolah yang ternyata salah perencanaan, nggak tahu kenapa penjawabnya salah, karena saya kira harusnya nggak ada kesalahan karena sudah kita lakukan pendampingan, ada koreksi di perubahan. Berarti kalau ada salah, berarti ada mismanagement, misinformasi, dan miskomunikasi, atau disebut dengan kurang gaul, jarang ngobrol. Padahal saya sudah memerintahkan bahwa kepala sekolah tolong perintahkan bendaharanya agar banyak konsultasi ke BPP KCD tentang pengelolaan BOS, BOPD, dan BPMU. Ini udah kita buka ruang, tetapi saya lihat setiap harinya di kantor KCD nggak banyak tamu kok dari sekolah. Artinya sekolah sudah mandiri. Silakan ya, kalau memang itu sudah siap seperti itu. Tapi konsekuensinya kita sudah membuka ruang. Jadi tolong menyalahkan gitu ya. Akhirnya nanti kalau di akhir tahun daya serap BOPD-nya hanya 90%, maka alokasi BOPD tahun depan juga akan kita berikan hanya 90%. Karena faktanya yang 100% saja nggak bisa direalisasikan gitu ya. Kemudian RMP juga nanti Bu Mirda pantau terus karena NPHD sudah ditandatangan. Hari ini masih, ini Kota Bandung ya, masih penyusunan perwal ya, peraturan wali kota. Nanti dibantu oleh rekan-rekan dari FKKS ya. Silakan pantau ke TU seprinya Pak wali kota ya, sampai di mana perwal ini bisa dikeluarkan. Sambil nanti tim KCD terus bekerja ya. Jadi tolong kita bareng-bareng aja. Yang nggak boleh, yang nggak ada di KCD henteu ngontrol. Perwakilan dari FKKS juga sarwana henteu. Akhirnya apa? Ini bisa terjadi sampai akhir tahun perwalnya tidak keluar dan RMP tidak cair. Untuk itu tolong, saya udah tatang NPHD, artinya tanggung jawab sudah ada di saya juga. Maka hal pertama yang harus dikejar adalah agar perwalnya ini segera keluar. Nanti rekan-rekan KKS kawal juga supaya bisa segera dicairkan. Kemudian setelah pencairan, Bu KTU, tolong pelaporan dan penggunaannya juga menjadi tanggung jawab KCD. Karena saya ikut menandatangani NPHD, di sana tertuang bahwa saya ikut mempertanggungjawabkan pelaporan dan penggunaan. Tolong nanti dipastikan di akhir tahun sekolah-sekolah swasta penerima RMP sudah bisa membuat pelaporan yang benar ya. Dan itu harus betul-betul mendukung kinerja sekolah. Perlu diingat bahwa RMP ini dikaitkan dengan warga miskin. Artinya manakala ada warga miskin terkait dengan hak-haknya, apakah ijazah, ujian, tolong ini menjadi perhatian rekan-rekan sekolah swasta ya. Tidak ada lagi jawaban, mudah-mudahan ini jawaban yang salah atau fitnah atau dari orang yang mengadu domba ya. Tidak ada lagi jawaban sekolah swasta yang mengatakan silakan mau tim KCD ke sini juga kita siap untuk beradu argumen gitu ya. Artinya kalau ada aduan ke KCD atau ke Pemda Kota Bandung ada penahanan ijazah bagi warga miskin atau tidak bisa ujian, tolong itu diprioritaskan. Tidak lagi mengadu argumen sini ke sini kita berdebat ya, itu pasti ngajak urusan ya. Tapi saya kira itu fitnah ya. Pihak tertentu yang memang mengadu domba di KCD dengan sekolah. Ya, sekali lagi, manakala ada tim KCD yang menelusuri karena ada aduan dengan bukti-bukti yang kuat bahwa ini warga miskin, ijazah ditahan, udahlah segera diselesaikan supaya tidak menjadi problem atau menjadi dilema lah di antara kita ya.
Sekali lagi tolong ini menjadi perhatian ya, karena bagaimanapun ini adalah upaya terbaik dari Pemkot Bandung untuk mensubsidi kebutuhan pembiayaan sekolah di swasta berbasis warga miskin. Artinya kaitan dengan hal itu kalau ada dari tim dari distrik atau dari Pemkot maupun dari KCD menelusuri tentang beberapa pengaduan, tolong itu diselesaikan dengan cepat ya, supaya tidak ada problem-problem berikutnya. Berikutnya, tadi saya bahas tentang ujian ijazah ya, tolong tidak ada lagi laporan baik di negeri maupun di sekolah swasta tentang hak siswa yang tidak bisa mengikuti ujian ataupun tidak diberikan ijazah padahal dia warga miskin. Dan ini program yang sedang berjalan, mudah-mudahan terus menjadi perhatian kita. Pertama gerakan memungut sampah, kemudian gerakan mengolah sampah agar di sekolah seminim mungkin tidak memproduksi sampah. Beberapa yang bisa kita lakukan misalkan sekolah sudah melakukan anti kemasan plastik dan styrofoam sehingga rapat-rapat cukup menggunakan piring, kemudian gelas-gelas kaca gitu ya, gelas-gelas kaca. Ada lagunya ya, gelas-gelas kaca itu. Tidak lagi menggunakan kemasan air minum dalam kemasan ya. Kemudian juga kantin juga sudah menggunakan piring dan gelas-gelas kaca tadi ya, tidak lagi menggunakan plastik dan styrofoam. Dan diupayakan nanti sekolah juga sudah mulai mengolah sampah secara mandiri, tidak ada lagi sampah yang dibuang ke luar, diangkut keluar, karena faktanya di masyarakat kita di Bandung Cimahi ini kita sedang ada berhadapan dengan masalah di mana daya tampung TPA tempat pembuangan air sampah kita sudah menyusut sehingga diharapkan kelompok masyarakat termasuk sekolah tidak lagi membuang sampah keluar tetapi semua dihabiskan di sekolah. Bagaimana solusinya? Silakan nanti kita bahas di tiap sekolah masing-masing. Apakah pengadaan alat pencacah sampah atau penghancur dan pembakar sampah sehingga sampah bisa betul-betul habis sampai ke titik nol, tidak lagi ada yang dibuang ke luar sekolah. Dan terakhir tentang pendidikan karakter juga kita sedang mendesain program penguatan Jabar Masagi, yaitu gerakan siswa Masagi, di mana kita akan mengangkat kearifan nilai budaya lokal Sunda menjadi satu model yang insya Allah ini tidak akan membebani sekolah, tetapi memberikan warna tersendiri agar betul-betul kearifan budaya lokal ini bisa terlihat maknanya, bukan hanya sebagai dongeng, oh baheula gitu ya, oh bahwa Indonesia khususnya Jawa Barat ini termasuk negeri timur yang luar biasa kearifan nilai budaya lokal, tata krama, sopan santun, murah senyum, itu hanya sekedar dongeng gitu ya. Karena faktanya kita berhadapan dengan masa-masa yang justru berbalikan. Untuk itu kita akan coba mengangkat kembali kearifan budaya lokal ini tanpa harus membebani sekolah. Misalkan standar prosesnya menggunakan Pancaniti. Jadi tidak lagi merubah kurikulum. Kurikulum yang ada silakan. Kemudian kita akan minta berbahasa Sunda dalam satu hari. Apakah itu guru, kepala sekolah, cleaning service, petugas kantin, penjual kantin, penjaga gedung, semua berbahasa Sunda. Habis-habisana, walaupun dia orang Jawa. Campur aja lah. Campur berbahasa Indonesia juga boleh. Dan juga bahasa Inggris juga penting. Mungkin satu hari berbahasa Inggris. Ini juga akan kita coba kita terapkan, termasuk eskul. Saya kira sementara itu dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekali lagi, terima kasih sudah menghadiri rapat ini. Mudah-mudahan itu bisa ditangkap dan bisa disampaikan di lingkungan sekolah masing-masing. Dan nanti akan direkam, kita akan upload di YouTube channel sehingga bisa dibuka kembali di sekolah. Saya kira cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kemateriannya Bapak Ainur Hasan. Selanjutnya materi pengelolaan keuangan dari Bendahara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 untuk Ibu Mirda Gentina SPD, kami silahkan. Hari yang kemarin sisanya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Ibu Kasubag PU Cabang Dinas Wilayah 7, Bapak Ibu Analis Kebijakan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang negeri dan swasta di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Sebentar saya share screen. Baik Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan untuk hari ini adalah tentang tata kelola keuangan, yaitu agendanya pertama yaitu pelaporan BOS dan BOPD, percepatan daya serap keuangan, tata kelola hibah BPMU dan RMP, lalu tata kelola GTK non ASN. Yang pertama untuk pelaporan BOS negeri, untuk saat ini BOS negeri masih untuk saat ini realisasi Pagu BOS masih belum maksimal ya. Untuk yang SMA ini jumlah untuk negeri, untuk jenjang SMA negeri dari total Pagu BOS negeri sebesar 62.442.580 juta sudah terrealisasi 57.011.146.115 rupiah. Itu sebesar 91% dari total pagu yang ada. Ini adalah realisasi yang diambil dari hasil tarikan data melalui aplikasi Arkas per jam 8.30 pagi ini. Kemudian yang SMK untuk negeri ini ada 19 sekolah, lalu pagunya ada 54.369.030.000 yang sudah direalisasikannya sekitar 43.235.940.197 rupiah, itu sekitar 80% dari total pagu. Untuk yang SLB ini kebetulan datanya saya belum fix ya, belum menerima untuk yang negeri. Ini belum terisi untuk yang negeri. Mohon maaf. Next yang swasta. Nah, untuk yang swasta dari total SMA, jenjang SMA dari jumlah 137 SMA swasta di cabang dinas wilayah 7, yaitu total pagunya sebesar 44.215.740.000. Ini sudah terrealisasi yang terekam ke dalam aplikasi per hari ini, realisasi sampai dengan November 26.253.703.305 rupiah, yaitu sebesar 50%. Ini belum tertarik data semuanya ya, karena masih ada sekolah-sekolah yang belum input ke dalam aplikasi, yang terutama yang swasta dari mulai September sampai dengan Oktober. Jadi hanya berupa tarikan data per hari ini. Untuk itu Bapak Ibu dimohon segera untuk menginput realisasi belanjanya sampai dengan bulan September. Kalau negeri, kebetulan saya sering dapat updatean dari tim keuangan distrik ya, untuk progres setiap bulannya, dipantau terus untuk penginputan setiap bulannya. Tetapi untuk swasta, kebetulan saya jarang mendapatkan progresnya, kalau misalkan tidak minta dulu gitu. Ini pun hasil tarikan data dari belum terekam setiap bulannya. Nah, kemudian untuk Arkas yang masih menggunakan versi 3 untuk segera diupdate ke versi 4, karena tanggal 1 Desember versi 3 ini udah tidak bisa digunakan lagi, akan ditutup. Next. Kemudian untuk BOPD, untuk BOPD sampai dengan November, yaitu penerima BOPD di Satuan Pendidikan Wilayah 7 yaitu sebanyak 57 sekolah. Dari total keseluruhan pagu BOPD yaitu 95.644.946.748 rupiah, dan sampai dengan akhir November yang sudah masuk ke dalam aplikasi
Alhamdulillah sudah selesai. Kalau yang BOPD itu sudah terrealisasi sebesar 81.940.403.103 rupiah. Nah, ini jumlah dokumen transaksi belanja yang diinput ke dalam aplikasinya sebanyak 18.406 dokumen. Nah, jadi dari total pagu yang BOPD sebesar 86% realisasinya yang sampai dengan bulan November ini. Mudah-mudahan untuk Desember bisa lebih naik lagi. Hanya saja mungkin untuk yang BOPD itu tidak mungkin mencapai 100%. Karena setelah saya data kemarin dari pengajuan GU terakhir untuk BOPD, terdapat sekolah yang pengembaliannya itu nanti akan besar, tidak terserap, bukan pengembalian ya, tidak terserapnya besar. Ya, itu salah satunya itu SMK 12 Bandung. Kemarin saya cek di pagu usulannya terakhir, ada sisa pagu dari jasa tenaga pendidikan sebesar Rp99.450 itu tidak akan direalisasikan karena sekolah tersebut karena sekolah tersebut menganggarkan melebihi dari yang seharusnya. Jadi bukan tidak sempat digeser ya, mungkin karena takut kekurangan atau memang kemarin kendalinya kurang tepat sehingga setelah sekarang kebutuhan penggajian non PNS sampai dengan Desember didata, kemudian di dalam pagu tersebut masih tersisa Rp99.450.000 dan ini sudah tidak bisa direalisasikan lagi ya karena koderingnya memang sudah sudah khusus untuk penggajian guru non PNS yang dibayar dengan BOPD. Next. Nah, ini adalah pelaporan BOPD ya untuk detail per sekolah realisasinya sampai dengan November. Nanti bisa dilihat, akan saya share paparannya. Progres sampai dengan capaian realisasi sampai dengan bulan November. Di sini masih terlihat rata-rata 80% ke atas ya sudah terrealisasi gitu. Karena memang untuk yang Desember ini selain untuk gaji dan langganan hanya untuk itu saja, sisanya mungkin dari perjalanan dinas. Setelah itu tidak ada belanja-belanja yang lain lagi. Next. Nah, untuk saat ini kami dituntut untuk percepatan daya serap keuangan. Untuk percepatan daya serap keuangan untuk tahun ini kami diminta tanggal 15 Desember sudah selesai merealisasikan pertanggungjawaban belanja apapun yang ada di bawah tanggung jawab Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Nah, untuk BOPD kami sudah melakukan inventarisir kebutuhan anggaran dan meminimalisir pengembalian. Kemarin sudah didata dan tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa sekolah yang kemungkinan besar mengembalikan besar, terutama dari penganggaran gaji ya. Sebetulnya itu sayang sekali kalau misalkan karena BOPD kan sekarang sangat sulit sekali ya untuk penambahan anggaran, mepet banget. Dan ketika kemarin saya lihat ada salah satu sekolah pengembalian dengan jumlah besar kayak gitu, aduh nyesek banget gitu. Kurang akurat gitu kemarin dalam pengendalian di sekolahnya untuk di RKS-nya sehingga harus pengembalian sebesar itu. Kemudian untuk BPMU, nah di sini mungkin paparannya masih dibuat pada saat proses pengajuan dan pencairan. Nah, sebetulnya untuk BPMU ini sudah terrealisasi semuanya. Bahkan mungkin hari ini, pagi ini semua sekolah dapat mengecek semua rekening BPMU yang perubahan kemarin 76 sekolah itu sudah cair semuanya, sudah masuk rekening. Dan alhamdulillahnya untuk BPMU ini di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 tidak ada satu sekolah pun yang tidak menerima kecuali yang memang menolak betul-betul menolak menolak menerima BPMU. Alhamdulillah ya, saya dengar dari cabang dinas yang lain bahkan ada yang satu cabang dinas yang memang tidak teranggarkan mungkin ya, tidak cair dari di 2023 ini di perubahan itu ada yang 29 sekolah, ada yang 27 sekolah, ada yang macam-macam lah untuk saya ucapkan terima kasih kepada tim di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Kita mencapai target semuanya bahwa BPMU bisa terlaksana sesuai dengan target, cair semuanya gitu. Dan tentunya
tidak luput dari kerjasama dengan satuan pendidikan yang ini ya, yang respon cepat begitu tengah malam pun kita telepon untuk mengecek aplikasi, terutama pada saat pengajuan di aplikasi itu yang menjadi tolak ukur utama untuk dapat terrealisasinya pencairan BPMU ini. Karena kalau misalkan di aplikasinya sekolah tidak selalu mengecek bahwa usulan tersebut diterima, ditolak gitu ya. Itu ada batas waktunya untuk pengajuan kan untuk perubahan hibah kemarin. Nah, alhamdulillahnya kemarin kita sampai Angga pun mengecek akun satu-satu untuk memastikan bahwa tidak ada sekolah yang betul-betul terlambat untuk diajukan yang ketika dokumennya dikembalikan. Kemudian yang RMP, untuk RMP ini sedang proses ya. Terakhir kemarin sore Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 baru menerima perwalnya. Perwal ini untuk data CPCL dari aturan untuk dasar pencairan RMP hibah keuangan dari Kota Bandung khusus untuk SMA dan SMA swasta Kota Bandung. Nah, ini progresnya sampai detik ini baru menerima perwal, kemudian nanti kami akan tinggal menunggu surat dari Pemkot Kota Bandung ke surat ketersediaan menerima anggaran tersebut, lalu menerima balasan dari BPKAD dari Pemprov Jabar menerima ketersediaan menerima anggaran banke tersebut. Nah, selain sebelum menunggu surat tersebut karena perwalnya sudah kami terima, secepatnya kami akan melakukan verifikasi data siswa, data dokumen pencairan, kemudian NPHD hibah. Mudah-mudahan bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan, hanya dibedakan jenjang saja untuk supaya tidak ada penumpukan. Nah, ini akan diinfokan secepatnya setelah kami diskusi dengan tim hibah. Next. Next, tata kelola hibah ini untuk BPMU ya, dari total BPMU pagu anggaran BPMU yang diterima oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 untuk sekolah negeri untuk sekolah SMA, SMK dan SLB swasta yang ada di wilayah 7 itu sebesar 40 miliar 57.200.000 dan yang sudah direalisasikan sampai dengan perubahan kemarin itu 40 miliar 54.800.000, yaitu tidak terrealisasinya sebesar 2.400.000 dan ini tidak terrealisasinya 2.400.000 ini untuk 4 siswa yaitu dari SMK Medikakom ya, itu 2 siswa karena di dalam Kepgubnya dia kurang 2 siswa ya, sehingga dicairkan sesuai dengan Kepgub. Lalu SMK Putra Pajajaran 2 itu juga sama 2 siswa yang tidak terrealisasi. Sehingga ini yang menjadikan sisa pagu, dan alhamdulillah ini tidak terlalu besar ya untuk pengembalian dana BPMU-nya. Next. Nah, ini untuk RMP Kota Bandung, jumlah penerima RMP-nya yaitu 79 SMA dan 98 SMK. Dari total yang ada di CPCL yang dari Pemkot ya, Pemkot Kota Bandung yaitu sebesar 17.393 peserta didik, dan ini mungkin nanti belum final karena kami harus memastikan dengan verifikasi data lapangan. Next. Untuk RMP Kota Bandung, untuk Peraturan Wali Kota Bandung nomor 39 tahun 2023, ini untuk dasar pencairannya RMP ya tahun sekarang. Nah, ini penggunaannya yaitu bagi satuan pendidikan yang mewajibkan peserta didiknya membayar dana sumbangan atau DSP, sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau SPP, maka penggunaannya yaitu untuk pengganti DSP minimal 30% dari total 1 tahun. Lalu pengganti SPP maksimal 50%. Setelah itu baru kebutuhan personal peserta didik minimal 20%. Nah, kemudian bagi satuan pendidikan yang tidak mewajibkan peserta didik membayar dana sumbangan,
dan SPP ya, maka pembiayaannya yaitu untuk pembiayaan standar nasional pendidikan minimal 60%, lalu kebutuhan personal peserta didik maksimal 40%. Next. Nah, untuk KETM tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas, saat ini tinggal proses NPH. Kemarin kami agak riskan juga ya untuk menandatangan untuk memproses KETM untuk yang SMA, karena kami kan hanya menerima data dari bidang. Kemudian kami meminta data dari bidang, minimal data verifikasinya gitu ya, berita acara verifikasinya. Dan kami belum dapat sampai saat ini. Dan sekarang yang akan, karena emang waktu sudah sangat mepet, tindak lanjut kami Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 akhirnya akan membuat berita acara penerimaan data dari bidang. Jadi untuk meyakinkan untuk pegangan cabang dinas bahwa yang memverifikasi sepenuhnya itu kan kemarin bidang ya, dan kami hanya menerima data dari mereka, lalu dokumen NPH-nya. Dan setelah berita acara ditandatangan, kami akan proses untuk ke tahap pencairan karena dokumen sebetulnya sudah ada dipersiapkan. Kemudian untuk yang SMK, ini SMK masih koordinasi ya, koordinasi dengan bidang dan penetapan CPCL karena yang SMK untuk KTM ini untuk SMK itu Kota Bandung kuotanya hanya 150 siswa dan untuk Kota Cimahi hanya 40 siswa, dan nanti akan diinformasikan selanjutnya ya untuk yang SMK. Next. Nah, selanjutnya adalah untuk tata kelola GTK non-ASN. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kemarin terutama untuk yang negeri, kami sudah melakukan DES ya, DES GTK non-ASN di Hotel Sariater. Di sana selain DES juga menginput RKS. Kemudian dari hasil DES tersebut, banyak sekolah yang diestimasi harus diestimasi kelebihan tenaga administrasi. Kalau kemarin DES-nya belum fokus ke guru, jadi masih DES-nya ke tenaga administrasi sekolah. Mereka menghitung dari sarana prasarana dan lain-lain, yaitu data yang mereka ambil itu dari Sigesit kalau nggak salah. Dan ini kemarin kami sudah merekap hasil input anggaran DES GTK ya, untuk yang di wilayah 7 untuk SMA. Di sini terdeteksinya dari rekapan semua 33 sekolah yang SMA, ini ada 63 sekolah yang kekurangan. Ada kekurangan, ini baru rekapannya, tidak detail dengan per sekolah mana saja yang kekurangan dan kelebihan, baru rekapannya saja. Yang SMA ini ada kekurangan 63 orang tenaga administrasi, lalu yang SMK ada kekurangan 113 orang, lalu yang SLB ada 18. Kemudian ada beberapa sekolah juga yang kami rekap mendapat estimasi bahwa sekolah tersebut kelebihan tenaga administrasi. Nah, untuk SMA diakumulasi kelebihannya 48 orang, lalu SMK kelebihannya ada 2 orang, SLB tidak ada kelebihan. Nah, pada awalnya kami mengajukan ke bidang GTK setelah diskusi dengan koordinasi juga dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan 7, kami meminta untuk pemetaan bahwa tenaga administrasi yang kekurangan dapat menerima tenaga administrasi dari sekolah yang kelebihan, dengan harapan uang tersebutnya pun bisa ngikut gitu dengan orangnya. Tapi kemudian Kabid GTK menghubungi saya bahwa setelah konsul dengan BPKAD bahwa pemetaan tersebut silahkan dilakukan, tetapi anggarannya tidak bisa ikut gitu karena sudah berdasarkan jumlah siswa. Nah, ini yang menjadi kendala sekarang dalam hal pemetaan tenaga administrasi, karena mungkin sekolah yang lain yang kekurangan pun belum tentu mau menerima tenaga administrasi dari sekolah yang kelebihan kalau tidak ditambah dengan anggarannya, karena sekolah tersebut juga memang minim sekali dalam hal anggaran gitu ya.
Nah, ini usaha kami dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 kemarin sudah mengumpulkan data untuk melakukan banding ke bidang GTK, yaitu belum saya lakukan karena harus ketemu langsung dengan Kabid. Nanti setelah hasil bandingnya kayak gimana, mudah-mudahan bisa terakomodir, terselamatkan semua. Tetapi kalau memang misalkan tidak bisa terselamatkan, mungkin nanti bisa didiskusikan lagi ya selanjutnya seperti apa. Nah, untuk yang sekarang, tugas satuan pendidikan yaitu merekapitulasi ulang kebutuhan GTK setiap satuan pendidikan. Ya, lalu melakukan des ulang atau banding dengan bidang GTK itu nanti Sabang Dinas yang akan melakukan. Lalu melakukan input aplikasi Sigesit itu tolong dimaksimalkan karena bidang GTK itu mengambil data dari aplikasi Sigesit dan nanti ke depannya untuk pembayaran GTK non PNS dan tunjangan sertifikasi dan lain-lainnya itu akan mengambil data dari Sigesit. Jadi untuk itu selain Dapodik, Sigesit ini harus diisi oleh sekolah secara maksimal. Nah, selain itu KCD 7 juga sudah membuat aplikasi pemetaan GTK ya, itu belum launching. Nah, ini untuk memudahkan satuan pendidikan dalam hal pemetaan GTK non ASN. Next. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti mungkin di sesi diskusi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya Bu Mirda. Selanjutnya pematerian yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 untuk Ibu Iin Suprilin SPD, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa informasi yang terhormat Pak Kepala Cabang Dinas, Bapak dan Ibu Analis Pendidikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di wilayah 7. Ada beberapa informasi. Yang pertama tadi BPMU sudah disampaikan. Untuk yang perubahan, tolong sekolah segera mengecek dan memanfaatkan penggunaannya, serta yang sudah selesai atau yang di anggaran murni, tolong persiapkan dokumen SPJ-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, RMP karena perwalnya sudah keluar, jadi tolong persiapkan dokumen apa yang akan dibuat ya untuk kelengkapan proses usulan. Jadi perwalnya sudah ada, tapi sebaiknya Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang Kota Bandung mempersiapkan hal-hal yang dokumen pelengkapnya. Yang ketiga, saya ingin menghimbau kepada Kepala Sekolah Negeri, capaian review dan kuesioner tahun bulan kemarin atau bulan Oktober, itu kita sudah mencapai 96,9%. Terima kasih atas support Ibu dan Bapak semuanya. Itu bentuk apresiasi Ibu dan Bapak bahwa KCD 7 itu naiknya drastis. Dari yang semula 72, sekarang sudah bisa mencapai 96,9. Jadi mohon ke depan kita akan lebih baik lagi. Itu yang selanjutnya, informasi untuk semuanya menjelang libur, mohon untuk mengamati atau meningkatkan pengamanan terhadap lingkungan sekolah. Kalau ada yang cuti, mohon agar cutinya digilir, dibagi. Jadi sekolah tidak sepi semua. Karena rawan pencurian atau kehilangan itu di semester. Ketika siswa atau aktivitas di sekolah berkurang atau libur, itu mohon ditingkatkan
dipastikan atau diwaspadai dari sekarang mungkin udah ada jadwalnya, siapa yang piket, siapa yang boleh cuti dulu di minggu pertama dan seterusnya. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari Bapak, support Ibu dan Bapak semua, baik negeri maupun swasta. Yang swasta kita sudah sukses untuk PPMU, semua sudah masuk. Yang anggaran 2024 juga kita sudah oke, selalu kita kawal ya. Lalu RMP silahkan dipersiapkan. Dan selanjutnya terkait dengan untuk ASN di bulan depan Desember kita persiapan untuk membuat SKP. Itu saja mungkin informasi dari saya dari sisi kepegawaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasubag atas pemaparan materinya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Mungkin kita akan terima 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan, boleh? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Boleh, Bu, sekarang, Bu? Boleh, silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Bapak dan Ibu Analis, Mas Subag, beserta BPP, dan juga pengawas, serta Bapak dan Ibu rekan-rekan kepala sekolah. Alhamdulillah, terima kasih pada hari ini kita dapat lagi rapat Zoom. Ya. Yang pertama tentunya saya tadi menyikapi terkait yang PKKS. Ya. PKKS itu diadakan tiap 1 tahun sekali sesuai dengan regulasi yang ada. Kan? Nah, kemudian dari tahun ke tahun, kalau saya melihat dari kantor cabang dinas yang lain atau KCD yang lain, itu selalu ada sertifikat, gitu kan. Sedangkan di KCD 7, dari awal sampai tahun kemarin aja terakhir, tidak ada yang namanya sertifikat PKKS, gitu kan. Itu yang pertama. Selanjutnya masih dalam PKKS juga, terima kasih dari Pak KCD menyatakan adanya masa sangga. Masa sangga itu tentunya baik untuk kita semua melakukan apa yang sepantasnya nanti kita bicarakan. Apabila ada yang keberatan, silakan ada waktu masa sangga di sana. Ya. Kalau saya mengingat bahwa nilai PKKS itu ada yang nilainya 100, Pak. Ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 99, 98. Nah, itu yang nilainya 100, 98, 99 itu apakah masih perlu di PKKS gitu kan? Itu. Apakah ada batasan tertentu, misalnya nilai sekian yang masih PKKS, atau yang nilainya di atas ambang batas level tinggi itu sudah tidak lagi di PKKS? Itu perlu dijelaskan nanti oleh Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan BOSP dan BPMU. Ya. Tadi saya dapat laporan dari Ibu Mirda, sangat rinci sekali, detail sekali gitu kan, terkait dengan penggunaan, kemudian pendapatan, kemudian realisasi sampai hari ini. Dan saya mengingatkan di sini ada yang dari SMA khususnya, baru 50% yang realisasi, gitu kan. Nah, saya juga mengingatkan rekan-rekan kepada semuanya untuk segera direalisasikan sampai bulan November lah, sekarang udah November. Segera realisasikan di arkasnya, jangan sampai ada yang tertinggal nanti dalam pencairan tahap 1. Sekarang lagi ada workshop nih, ada workshop terkait dengan penyaluran tahap 1. Ya. Jadi kalau misalnya masih tertinggal ya kasihan juga, seperti tahun-tahun yang lalu, tahun sebelumnya ada yang tertinggal untuk penyaluran tahap 1 dan tahap 2-nya. Karena itu dari laporan-laporan Ibu. Kemudian dari BPMU, saya ucapkan dari rekan-rekan swasta Bandung Cimahi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak KCD, kemudian tim BPMU, sehingga BPMU perubahan, APBD perubahan untuk Kota Bandung dan Cimahi tidak ada yang tertinggal. Betul apa yang disampaikan Bu Mirda, bahwa di beberapa kabupaten kota lain ada yang masih tertinggal. Dan alhamdulillah kita semua di Kota Bandung dan Cimahi bisa terrealisasi semuanya. Sekali lagi salut, apresiasi buat KCD wilayah 7.
Terima kasih. Kemudian terkait dengan RMP, ya. Tadi Pak KCD menyampaikan, mari kita sama-sama baik KCD maupun FKSS untuk sekolah swasta untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk salurnya RMP. Ya. Sesuai dengan arahan, sebelum diarahkan juga kami sudah berkoordinasi Pak dengan pihak-pihak terkait bahwa perwal tersebut sudah ditantangani minggu yang lalu dan kemarin sudah keluar, namun ternyata masih ada trouble gitu kan. Masih ada permasalahan. Kenapa permasalahannya di sini? Mungkin kurangnya koordinasi antara Pemkot dengan Pemprov. Ya. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena kalau melihat perwal itu tanggal 23 November. Sedangkan Pergub tanggal 8 November. Seharusnya kan perwal dulu kan, baru Pergub. Nah ini harus dikoordinasikan. Mudah-mudahan hari ini pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pemprov dan Pemkot, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Bandung bisa berkoordinasi mulai hari ini terkait dengan permasalahan tersebut gitu kan. Jangan sampai nanti jadi masalah gitu kan. Antara Pergub dengan Perwal tidak sinkron gitu kan. Bukan saja Perwal dulu gitu kan. Pergub menyusul. Karena apa? Karena limpahan atau banke dari Pemkot ke Pergub. Nah ini mudah-mudahan segera terselesaikan. Kemudian masalah KETM. Yang terakhir masalah KETM, saya kaget kemarin NPHD KETM itu tanggal 13 November, sedangkan BPMU tanggal 20 November. Kenapa yang salur terlebih dahulu BPMU? Bahkan SP2D-nya baru keluar kemarin tanggal 27 dan mungkin sudah salur kemarin dan hari ini. Nah ternyata saya bertanya kepada pihak-pihak terkait, ada permasalahan terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak-pihak KCD. Nah ini kayaknya semacam apa ya, kayak main-main gitu kan kesannya. Padahal ini kan kaitan ini bukan barang baru gitu kan. Ini barang lama gitu kan. Barang lama yang seharusnya semua pihak harus sudah memahami semua itu gitu kan. Jangan sampai kami pihak sekolah swasta menunggu gitu kan. Menunggu dalam artian NPHD sudah datang sejak awal, tetapi realisasinya masih sangat lambat. Itu saja Pak KCD, kemudian Ibu BPP, Bu Bapak dan Ibu analis, serta rekan-rekan semua yang saya sampaikan. Mudah-mudahan aktivitas kita semua berjalan lancar dan apa yang kita inginkan sesuai tercapai dan berkah buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kita tampung dulu ya Pak ya. Kita akan tanyakan lagi. Apakah ada yang punya pertanyaan lagi? Iya Bu, ini 15 Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini untuk Kimob Pak ya. Kadang-kadang dalam sekian waktu itu masih ada saya suka lupa absen. Kadang-kadang dari satu kali ya, dalam satu bulan ini ada satu kali lupa gitu. Nah ini untuk mempercepat klaim atau banding. Karena kalau lupa pasti ada naluriah gitu. Tapi sebetulnya kan kami setiap pagi selalu hadir di sekolah di awal pagi gitu. Tapi karena lupa selalu ada saja. Nah, bisa tidak nanti kalau misalkan lupa itu kan saya kadang-kadang hubungi ke atasannya, kadang-kadang eh, masih dengan kesibukan masing-masing, jadi akhirnya masa itunya misalkan kalau bisa satu hari ya masih bisa komplain. Tapi setelah karena mungkin keterlambatan, jadi kelewat gitu. Akhirnya kan tercatatnya terlambat sekian jam gitu. Nah itu mungkin satu kendala yang kadang-kadang kita juga ngomplainingnya itu beberapa tahap gitu, harus lama gitu. Mungkin ada solusi gimana kalau kalau dalam satu bulan lupa satu kali mungkin itu kalau ini apa istilahnya masih wajar ya dan betul lupa. Tetapi kalau misalkan lupa terus, nah itu baru kan itu mah tidak bisa ditolerir gitu. Nah kemudian
kemarin saya udah nanyain juga begini, kalau misalkan terlambat selalu tercatat gitu ya, terlambat di Kimob itu. Tapi kalau kita pulangnya malam lebih, nggak pernah dihitung gitu. Supaya ada keseimbangan, kalau memang pulangnya ya misalkan lebih dari jam ini, apakah itu ada perhitungannya sehingga nanti yang terlambat mungkin bisa ketutup dari yang pulangnya juga lebih lama gitu. Itu usulan supaya ya tadi kalau misalkan terlambat dicatat, kalau pulang kita ngantor dari kantor sampai jam 6 gitu, jam 7 nggak terhitung juga gitu. Nanti apakah bisa nanti diajukan ada perhitungan gitu melalui KCD supaya yang kurang-kurang itu kalau tidak terkomplain ya mungkin bisa ada ada kelebihan gitu. Dengan catatan kalau misalkan pulangnya lebih apa itu lebih lama gitu ya, tidak dari masa jam pulangnya lebih gitu, ya harus ya, informasi dulu gitu di aplikasinya. Sehingga kalau kita ngerjain apa, kita kan diinformasikan. Kemudian yang untuk guru-guru yang kurang, Pak, ini mungkin karena di SMA 15 contoh ya, tidak ada guru TIK. Nah, di sekolah-sekolah yang lain juga TIK-nya rata-rata sudah penuh. Jadi dengan kebutuhan kurikulum sekarang ada mata pelajaran TIK, jadi ya gurunya anak-anak tidak dilayani dengan guru TIK, jadi guru-guru yang lain gitu. Nah ini untuk menutupinya ada solusinya bagaimana ya, mohon arahannya karena ya ini dalam rangka layanan juga ke anak-anak ya. Mungkin kalau kita pelayanan guru-guru kan harus profesional, harus berlatar belakang pendidikannya. Jadi kalau yang bukan latar belakang pendidikannya mungkin ya tidak memuaskan lah layanannya ke anak-anak karena gurunya juga tidak memahami begitu. Nah, jadi ini harus diselamatkan bagaimana solusinya dan ini memang di Dapodiknya memang tidak memiliki guru TIK kita mah gitu Pak. Udah 2 tahun ini gitu. Ya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mungkin dari yang sudah angkat tangan ya, Pak dari SMK Widya Dirgantara, mangga Pak. Halo, bisa terdengar? Ya, siap, sudah terdengar, Pak. Oh iya. DSP minimal 30%, SPP maksimal 50%. Sedangkan kita mengajukan itu untuk SPP semua, lebih dari 50%. Bagaimana untuk pelaporan realisasinya nanti? Terima kasih. Itu aja, Bu. Pak, mungkin langsung akan jawab pertanyaan pertama tadi dari Pak Ade Hendriana dari SMA Gunadarma perihal sertifikat PS masa sangga. Mungkin bisa dijawab oleh analis kebijakan ahli muda bidang SMA dan SLB untuk Bapak Dr. Nanang dan EMM dipersilakan. Baik, saya menjawabkan Pak KCD saja ya. Saya tadi soal sumbangan Pak Ade. Sertifikat mungkin nanti kita upayakan karena swasta perlu. Tapi kalau untuk negeri kan biasanya dengan nilai ya sudah ada penilaian khusus. Kemudian tadi masa sangga ya silakan gunakan apabila memang penilaian tidak objektif atau ada hal-hal yang merasa diri kurang bisa banding ke Pak KCD. Kita akan menganalisis, melakukan upaya dengan tim penilai. Kemudian apalagi Bu Kesa satu lagi? Oh iya Pak, masa sangga kategori.
si KTM ya Pak ya? Oh, KTM. Iya betul, KTM barang lama Pak Ade. Cuman kita akan lebih hati-hati tadi mungkin tim verifikasi. Karena itu kan tercatat ya Pak, jangan sampai ada penggelembungan siswa yang bukan hak, yang tidak terdaftar di online dulu, pernah daftar di negeri, kemudian masuk ke dalam daftar nominatif sekolah. Kita lebih berhati-hati di situ, mungkin lebih teliti dan hati-hati karena menyangkut data siswa penerima KTM. Itu ditunggu saja dengan sabar. Jadi barang lama juga kalau menunggu sabar teteh Pak Ade. Biasanya menunggu sampai lebaran. Gitu ya, ditunggu saja dan tidak akan jatuh ke mana Masakan ke Padang ya, perguruan masakan tinggi. Padang dan Abing. Gitu ya. Ada lagi udah? Siap. Selesai Bu. Sip, oke. Si Pak Nanang. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Toto SMA 15 Bandung perihal Kimo akan dijawab oleh Bu Kasubag Tata Usaha. Untuk Ibu Iin Supragan SPD kami silakan. Ya, kayak tadi bisa diulangi lagi nggak pertanyaannya? Oh, yang mana Bu? Yang SMK Widya Dirgantara ya, yang tadi tuh yang menanyakan penggunaan RMP ya Pak? Ya betul. Betul. Menurut tadi tuh kan sempat kepotong kan yang tadi pertanyaannya. Ya, saya ulangi Bu ya. Oh iya. Ya. Menurut Perwal nomor 39, alokasi untuk SPP itu maksimal 50%. Nah, sedangkan kita mengajukan lebih dari 50%, 10 bulan. Jadi untuk LPJ-nya itu bagaimana Ibu? Kalau itu kan Perwa itu kan lebih ke juknis ya Pak. Karena berarti harus sesuai dengan aturannya gitu. Berarti kalau memang di perwalnya memang maksimal 50% harus sesuai dengan itu, harus 50%. Jadi tidak boleh melebihi dari itu gitu Pak. Paling Pak, terima kasih. Jadi tidak sesuai dengan pengajuan tidak apa-apa Bu ya? Ya dimaksimalkan sesuai dengan perwal aja Pak, bahwa Bapak di dalam RPB-nya nanti untuk alokasi SPP ya maksimal sebesar 50% dan DSP nanti sebesar 30% dari totalnya gitu Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mirda atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir Pak Toto SMA 15 di Bandung akan dijawab oleh Bapak Saiful Gunawan. Kami silahkan. Terkait pertanyaan Pak Toto ya, kalau Kimob memang tidak bisa lupa Pak. Kalau alasannya lupa itu ditolak. Sama Pak, kami juga kalau terlambat 1 menit pun tidak bisa, tetap tercatat 1 menit. Tidak bisa dihapus dengan kita pulangnya lewat dari waktunya. Itu terkait dengan Kimob. Jadi saya sering menginformasikan kita masuk melalui gerbang lebih baik ketika di gerbang kita Kimob, karena 300 meter, di bawah 300 meter itu sudah terdetek Kimob. Bisa. Sebaiknya pulang kita keluar juga dengan melalui gerbang ya, sebaiknya kita langsung Kimob. Saling mengingatkan. Itu mungkin akan ditambahin barangkali sama Pak Epul. Monggo Pak Epul. Ya, terima kasih. Begini Pak, terkait dengan Kimob, kalau terlambat atau HP ada permasalahan itu bisa diatasi oleh menu yang ada di atasan. Tetapi itu pun dibatasi hanya hari H dan kemarin. Kemarin pun juga hanya bisa absen dibantu, hanya absen pulangnya saja, absen tidak bisa. Kecuali kalau hari H boleh bisa.
absen masuk dan absen pulang. Mangga, selama ini juga saya selalu membantu Pak, yang lainnya juga silakan kalau terkait kendala KIMOP bisa nge-WA ngejapri langsung ke saya. Kemudian terkait dengan kelebihan jam itu tidak bisa karena kita terbentuk dengan regulasi bahwa kita kerja 7 jam setengah Pak. Jadi KIMOP itu hanya mengakomodir jam kerjanya saja 7 jam setengah, selebihnya itu tidak. Gitu. Seperti itu Pak, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya izin menambahkan tadi untuk jawaban SMKS Widya Dirgantara terkait RMP. Mohon maaf Pak, ini saya baru baca lagi ya. Terkait tadi RMP untuk penggunaannya Pak, karena memang kami sudah membuat kembali MOU dengan Dinas Pendidikan dengan Dinas Kota Bandung, dan uangnya pun dari Pemkot sudah dilimpahkan ke Pemprov, maka segala kebijakan penggunaannya itu akan menggunakan kebijakan Pemprov, yaitu Pergub 31. Nah, tadi yang Bapak sampaikan bahwa Bapak di RPB-nya itu mengajukan lebih dari 50% ya Pak SPP-nya. Nah, itu di MOU kami ternyata itu bisa Pak. Jadi memang tidak ada presentasinya di MOU kami. Jadi nanti sesuai dengan ajuan dari sekolah karena memang kami ada dasar tersendiri jadi tidak menggunakan lagi perwal aturannya, yaitu menggunakan lagi MOU Dinas Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Dinas Kota Bandung, yaitu dasarnya dari Pergub 31. Itu Pak, terima kasih. Mohon maaf tadi ya. Ya. Banyak pertanyaan tadi menutup sesi tanya jawab dan juga rapat kerja cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga rapat dapat 1, 2. Halo, Bu Pendidikan Wilayah 7. Mohon maaf atas kekurangannya, nanti untuk notulensinya akan dibagikan, serta tautan YouTube-nya juga mungkin akan bisa diakses secara publik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.